Nah, makanya alasan tawakal. Tawakal pada Allah. Tawakal bukan berarti kita kosong, tapi tawakal dengan kita berusaha menurut kemampuan kita. Dengan apa biasanya kita usaha, berarti kita usaha dengan itu. Kalau kita belajar gini, ya mampunya usaha pakai doa, ibaratnya doa kita baca. Ojo ente moronang jopo nguli macul ya gak taklim ente moron. Nanti ana mbek ustaz kon usaha. Moro-moro nang pasar dari manol. Kon ustaz Bang. Katanya kudu usaha. Enggak ada gitu. Usaha, tawakal, ya pasrah pada Allah sambil usaha menurut kemampuan kita apa. Yang sekiranya tidak mengganggu pelajaran, mengganggu aktivitas kita apa? Ya doa, apalagi, ya kan? Doa itu usaha yang paling ampuh. Allah tahu kok insya Allah, gitu ya. Yang bisa kerja kerja, cuma kalau kita tidak bakal bisa kerja. Ya, apalagi di pondok ya apa kerja ya. Ya. Dan kerja itu bukan yang mendatangkan rezeki, cuma semuanya wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab rabi, bab yang keempat. Fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaikhi wa rifqati wa fihi salasa asyara naw'an minal adab. Bab yang keempat di dalam adab-adabnya seorang murid, di dalam pelajarannya, cara belajarnya, tata tertibnya, dan apa yang dibuat pegangan oleh dia bersama gurunya dan temannya. Dan dalam hal ini ada 13 macam adab. Kita sampai ke adab yang ke-12. Dikatakan asani asyar yang ke-12, adab-adabnya seorang santri ketika belajar kepada pelajarannya. Ya, termasuk nanti tata caranya gitu ya, termasuk ya. Ya apa ya apanya, nah, itu tidak bisa kita moro-moro karpi dewe, tidak, jadi ada aturannya. Di antaranya yang akan kita bahas ini adalah hal-hal yang sangat penting. Kemudian kadang-kadang banyak di antara kita meninggalkan adab yang akan kita baca ini. Apa itu? An yasbuta ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. An yasbuta hendaklah harus tetap satu kitab, istiqomah, fokus satu kitab, ya. Fokus kepada satu kitab, ojo pindah-pindah. Maksudnya kalau belum hatam jangan pindah ke kitab lain, hatam no sampai mari, nah, gitu. Hatta la yatrukahu abtar, sehingga dia tidak meninggalkan kitab tersebut abtar begitu saja sia-sia, jangan. Mau tinggal nanti pindah kitab lain, nah, itu nanti ente-ente waktu. Jadi satu kitab mantepno, setelah selesai baru kitab yang lain, nah, gitu. Terutama kalau masih pemula itu penting satu kitab itu buat patokan gitu ya. Kalau kita mungkin jurumiyah itu sampai mari sampai ngelentek lah gitu. Baru kitab-kitab yang lainnya. Karena kalau dari awal sudah fokus, nanti kitab berikutnya gampang. Ya. Insya Allah kalau di pondok lebih enak. Insya Allah lebih biasanya gini nih, pengajian di luar kadang-kadang. Ya, pengajian di luar kadang mungkin gurunya kurang apa ya. Nanti ada guru lain yang lebih masya Allah pindah. Ya. Padahal ini masih belum hatam. Pindah ke yang lain, wes pindah mah kita pegak tutup, pindah ke guru lain, waduh tambah teman itu, ya, makanya enak tuh belajar di pondok sudah, wes mari. Yang kalau di pondok tinggal kita ngatur bagaimana adab kita kepada pondok kita, karena kita ini di santri pondok berarti kita harus beradab kepada lingkungannya, termasuk temannya, guru-gurunya. Syekhnya otomatis ya, pengasuhnya otomatis.
Insya Allah mulai semari sudah. Jadi kita ibarat sudah sepaket. Yang susah kalau di luar, ya. Yang susah kalau di luar banyak. Santri itu banyak di luar, ratusan. Ya kadang yang ngono tok, ya apa ya, ngebang-ngebang majelis gitu ya, wis bok sana. Cuma mereka ini untuk dapat ilmu yang mantap itu enggak sulit. Belajar puluhan tahun enggak bakal bisa baca kitab. Kenapa ya? Karena dia ya pindah sini, comot sana, comot sini, kadang-kadang enggak istiqomah. Jadi sibuk sedikit wis berhenti. Nanti wis waktunya luang ngaji lagi begitu. Pas sibuk-sibuknya kitabnya di tengah-tengah, tinggalkan. Ditinggalkan. Pas wayai longgar kitabnya mentek sehingga dia dari awal ngaji, pertengahan ditinggalkan, baru akhir ketika mau hatam kurungu mau hatam, pengen tabarukan, ayo hadir aja cek dapat ijazah ya. Jadi mencuri ijazah ya. Mungkin kalau dia sudah bisa baca kitab tidak apa-apa lah, tapi kalau dia nggak bisa baca kitab ya, mentingkan ijazah, terus apa yang mau dijazai? Banyak seperti itu. Ya, jadi dari awal pembukaan kitab ikut, seperempat wis mbuh nang di. Nanti hatam kurang berapa pelajaran hadir lagi. Apa? Wah ini bentar lagi ijazah ini. Ijazah kubra dari Syekh. Nah, gitu ya. Hataman, kok iso mangan bareng. Banyak seperti itu. Nah, kita untung di pondok ini insya Allah kalau kita mau ikut aturan ya sudah genah sudah. Kitabnya sudah berurutan mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, nanti tambah kalau sudah kelas 6 itu kalau sudah sanawiyah terus kitab-kitab terserah gurunya. Insya Allah sudah bisa semua. Nah, yang pokok kan ibtidak ini kan dari kelas 1 berurutan kitabnya begitu. Ya. Tinggal sekali lagi kita tinggal menyesuaikan diri bagaimana kita beradab kepada lingkungannya, teman, guru dan apa yang ada di pondok. Semulai semari ya. Ibarat wis sak paket. Nah, gitu. Kalau di luar enggak jaminan. Ya, di luar enggak jamin. Ya di delok kita gede-gede, besar-besar kita. Cuma kalau mau coba temenan enggak iso. Ya, gak iso temenan. Ya, karena mereka menyesuaikan, delok liyane kitab besar ya ikut tuku. Gitu. Cuma ya suruh baca repot. Mereka hanya wis pokoknya nggawa padha nggawane begitu. Niteni, cuma suruh baca sendiri enggak bisa. Kenapa? Karena dia adabnya kurang. Ya. Ini harus fokus atau tetap satu kitab sehingga tidak meninggalkannya sia-sia kitab tersebut. Pertengahan belum hatam ditinggalkan. Nah, sehingga enggak sampai terjadi semacam itu. Wa ala fanin, dan atas satu fan itu satu macam pelajaran. Fan nahwu misalkan ya. Jadi kalau kita mempelajari satu fan pelajaran itu ya sak mari nih kalau bisa. Minimal sak kitab mari. Kalau bisa sampai selesai. Misal kita fikih dari Dakhirah ke Durusul Fiqhiyah ke Safinah. Kemudian ini satu fan namanya, ya, satu fan pelajaran. Fikih itu sampai mari satu fan. Nah, gitu. Kalau bisa satu fan sampai mari. Mantap. Ya dari awal. Safinah terus apa? Apa satunya? Atau Muqaddimah Hadramiyah Sughra, Sughra. Atau apa namanya? Al-Fawaidul Mardiyah. Itu syarahnya itu. Mukhtasar Shaghir. Ada yang mengatakan namanya Mukhtasar Shaghir. Itu Muqaddimah Hadramiyah pemula, ada 2, tingkatan pertama. Yang kedua Muqaddimah Hadramiyah itu yang namanya Muqaddimah Hadramiyah.
Mukhtasar Shaghir, Al-Jami' Shaghir. Kemudian baru ke atas gitu sampai mari. Urutan ya. Jadi harus fokus kepada satu fan. Hatta la yashaghila bi fannin akhar, sehingga dia tidak sibuk dengan fan yang lain. Kalau dia mampu tidak apa-apa, cuma tadi itu ya sama-sama jalan. Fikih jalan, nahwu jalan, semua jalan begitu. Kalau kita selalu jalan kan kita sedikit-sedikit kan. Ada di sebagian tempat tuh dia kalau belajar hanya satu fan saja. Jadi dalamnya fikih sampai mari, mentok mari, baru nanti yang lainnya. Nah, gitu ya. Nah, kita semua fan dipelajari, ya maka pelan-pelan berarti harus dikaji semua. Qabla an yutkinal awal, sebelum mantap yang pertama. Sebelum mantap yang kita pertama atau fan yang pertama sebelum mantap selesai, jangan pindah-pindah dulu. Wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi darurah, dan juga tidak berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, atau kalau kita tidak berpindah dari satu pondok ke pondok yang lain sebelum selesai, sebelum mantap di situ. Nah, ini kesalahan kita. Kalau terpaksa tidak apa-apa, ya mungkin sangat terpaksa, mungkin kemungkinan keadaan apa. Terus yang terpenting juga kawan-kawan, kita itu dalam hal berpindah atau keluar itu harus ada adab. Adabnya apa? Salah satunya yang paling pokok, kalau kita itu dulu masuknya dengan adab, dengan adab ya, dengan izin, maka keluarnya pun dengan izin. Ya. Ojo moro-moro ngilang nggak ketemu rimbanya. Moro muncul wis pirang puluh tahun. Loh, jangan, enggak boleh. Ini enggak berkah. Ini kemarin Habib Ali ada ilmu nih ya, kita Masya Allah. Jadi ini ana mengucapkan, mungkin sama Habib Ali sudah jelaskan belum ya, masalah santri pondok. Jadi santri orang pondok itu kalau sudah masuk ke dalam pondok itu dia ini seperti seperti kita ini berada dalam sebuah gelas. Ya. Kita masuk ke dalam gelas. Gelas besar, gelas raksasa mungkin ya. Itu gelas cilik gitu ya. Gelasnya saomah gitu loh mungkin ya. Atau kita masuk ke dalam sebuah kolam yang dalam ya. Atau sebuah wadah besar kita ada di dalamnya, maka kita tidak bakal bisa keluar kecuali wadah ini terisi air sampai full. Kita bisa kita bisa berenang ke atas melewati air tadi dengan keluar dengan tanpa merusak wadah tersebut. Oh ya, lulus berarti. Ya, jadi wadahnya isi air, kemudian kita ngikuti arus air tersebut. Jadi kita isi air, kita ikut naik dengan air tadi. Ibarat kita ini sudah ngisi ilmu, ibarat ilmu itu air tadi. Ilmunya sampai penuh, plok, mentok, lulus, tek, nah, kita keluar dengan enak, ya. Enak kan? Wis toto di atas, gak usah keluar, wis keluar sendiri. Kenapa? Wis lulus, karena airnya wis full, ya. Tapi kalau belum ada airnya, wadahnya kayak rumah ini, apa mencolot ini? Kalau mau keluar harus mencolot dulu ya, apa caranya? Kayak saya mencolot, dur kok. Ya. Artinya dengan cara kita bisa keluar dengan kalau kita sudah lulus. Atau wadahnya masih airnya sedikit. Ibarat kelas 1, kelas 2 kasih sedikit kan? Kelas 6 kan? Bisa.
nggak usah ngurusak wadah tadi. Dengan apa? Dengan alat bantu. Ono sing narik dari atas. Wong tuane pamit no. Nah, gitu ya. Berarti kan ditarik kan? Belum full wadahnya, ya, belum isinya belum penuh. Berarti kita belum bisa keluar mestinya karena belum penuh, belum sampai tuntas. Kalau kita di sini ya belum kelas 6 ya. Dengan alat bantu siapa? Orang tuanya yang narik. Nah, katrol sama orang tuanya. Ya, dari atas. Kan tadi yang memasukkan orang tuanya. Sama orang tuanya kan dibiokno ke kolam tadi, pondok tadi. Ya. Kita bisa keluar kalau airnya nanti bisa penuh. Kalau belum penuh enggak bisa keluar. Bisa, tapi nanti harus pakai alat, yaitu apa? Orang tuanya yang narik. Jadi belum waktunya keluar sama orang tuanya ditarik. Kayak Jong, keluar Jong. Nah, bisa kan dari atas. Itu yang kedua. Ini masih lumayan. Tapi harus izin yang memiliki kolam tadi, pondok tadi. Atau dengan cara ketiga, tapi ini bahaya. Bahaya sampai mati. Ini nanti ada di kitab Adab Sulukul Murid di bab masalah guru terlahir. Ya. Adabnya seorang santri, termasuk adabnya itu adalah tidak boleh menyakiti hati guru. Membuat hatinya guru sakit, terluka, tidak boleh. Kalau ada satu guru terluka, maka tidak akan bisa diobati, walaupun diobati oleh seluruh orang alim di dunia, tidak bisa. Yang kelas 6 kemana sudah kan ya? Misal dia ini minta ridhonya orang alim satu dunia, tapi guru tadi belum ridho yang pertama. Maksudnya guru-guru yang dia dapat ilmu dari dia, guru pertama. Terus dia pindah, setelah menyakiti guru tadi, pindah ke guru yang lain sampai seluruh dunia, hatta wali kutub gurunya. Satu dulu belum ada ridhonya, belum kita minta ridhonya, kita belum minta maaf dan belum ada ikrar ridho dari dia. Ya benar. Kita belum minta maaf. Ya. Dia tidak ridho, gurunya tidak ridho, kecuali ridho ya. Ya, tapi kan kita tidak tahu ridho pendaknya. Maka tidak akan bisa diobati oleh seluruh ulama dunia, alim satu dunia tidak bisa mengobati satu guru tadi, tidak bisa. Maka hati-hati. Ya. Maka ada apa-apa izin, gitu ya, izin mau keluar nanti izin. Ente mungkin kita ndak kerasan, mungkin terus mentok ndak kerasan, izin baik-baik ke Habib siapa gitu, harus izin. Insya Allah berkah, ya. Insya Allah berkah kalau gitu. Cok Melayu gak ketemu rimbanya. Mau dicoret datanya nanti ya apa, gak dicoret oke kena. Ini, gitu. Alat ketiga tadi, dengan apa? Alternatif ketiga dia bisa keluar dari wadah tadi, dari gelas tadi, dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita membolongi gelas tadi dari bawah. Ya, iya kan? Jebol kita gelas tadi dari bawah bisa kita keluar, mencolot. Ya, sak nemune wes pokok jebol kita bisa keluar. Berarti kita rusak. Ya. Kalau sudah kita jebol ini, ibarat kita keluar tanpa izin, tanpa berhenti, tanpa izin, wis moro, maka sudah berarti dia tidak bakal berkah selamanya. Kenapa? Wadahnya dia bolongi, tidak ditutup lagi. Ya. Ya apa cara nutupnya? Ya balik lagi dari bolongan tadi, minta maaf, tutup, poles, minta ridhonya kepada sahibul gelas, wadah tadi. Paham nih ya, anak ngomong ya? Itu caranya keluar gitu. Ya, jadi ibarat gelas isi air tadi. Ya. Maka hati-hati ya. Kalau bisa sampai mari, orang mondok itu tidak lama, berapa sih? 6 tahun kan ya, 6 tahun, 9 tahun. Kita insya Allah bakal hidup 70 tahun. Ya, berarti mungkin kemungkinan besar 40 tahun itu kita nikmati kalau berkah.
hidup enak dengan ilmu, dengan keberkahan ilmu, gara-gara ridhonya guru, sudah 40 tahun nikmati sampai mati. Ya. Perjuangannya cuma 9 tahun. 6 tahun paling sedikit kalau kita di sini ya. Ya, kalau kita mau terus 9 tahun boleh keluar. Misal ndak kuat mentok tadi itu izin baik-baik dengan cara alat bantu, orang tuanya suruh ngeluarkan, ya ditarik, ojo sampai jebol gitu ya. Lek jebol maksudnya jebol tadi tanpa izin, wes sudah bocor sudah. Hatta diisi air sak segoro ya wadai bocor ya. Ya kan ya. Wadai bocor ya tetap bocor, tidak mungkin full gitu ya. Nah, jangan rusak tadi. Hati-hati. Jadi harus fokus kepada satu satu tempat, ala baladin wahid, ala baladin satu negeri, satu tempat lah. Kalau mungkin pondok itu berarti satu pondok mungkin ya. Hatta la yantakil ila baladin akhar, sehingga dia tidak berpindah ke negeri atau ke tempat lain, pondok lain mungkin. Min ghairi daruratin, dengan tanpa darurat, kecuali darurat tidak apa-apa. Tapi tadi itu ya tetap harus ada harus dengan adab. Adabnya yang paling penting, kalau dulu kita izin, ketika masuk maka keluarnya pun harus izin. Ya. Fa inna dzalika yufarriqul umur. Karena yang semacam itu dapat yufarriqul umur. Yufarriq itu dapat memecah-mecah, merusak al-umur, perkara, urusan. Dapat memecah-mecah urusan. Sibuk kita. Wa yushghilul qalba, dan dapat menyibukkan hati. Yang paling parah ini wa yudhayyul awqat, sia-sia waktunya. Kita belajar lama, pindah sana pindah sini, wis ndak karuan karena tanpa adab, kita akhirnya finish ndak dapat apa-apa. Dapat pun ndak mantap. Nah, gitu ya, gara-gara kita ndak fokus. Wa an yakuna mutawakkilan, dan adalah pelajar ilmu atau santri itu harus memiliki mutawakkilan, hati tawakal. Jadi harus bertawakal. Terutama masalah rezeki harus tawakal ya. Tawakal itu pasrah diri kepada Allah. Mangan gak mangan terserah, gitu ya. Yang pasti kita bakal makan. Ya. Apalagi kan sudah ada, apalagi kita ada orang tua ya, otomatis kan ya paling tidak ada apa ya, wis rotok tenang gitu, merasa ada yang nanggung. Cuma sekali lagi, orang tua itu makhluk yang nanggung rezeki itu aslinya bukan orang tua. Orang tua itu hanya pelantara, teman-teman. Ya, mereka hanya pelantara. Aslinya siapa? Ya Allah yang ngasih rezeki. Makanya ya bolehlah kita ini punya dekengan orang tua, merasa nyaman dengan orang tua. Tapi kita harus latihan tawakal. Sesaat kita maksudnya ojo mikir orang tua, gitu ya. Jadi sesaat bayangkan kita ini guna uang tua gitu ya. Wes rezeki kita Allah, begitu. Ya. Walaupun pada dasarnya wasilahnya orang tua memang, ya orang tua kan wasilahnya. Cuma kita harus latihan bahwa ini orang tua hanya wasilah. Wasilah itu pelantara, hakikatnya Allah. Lah, wasilah itu terserah dari mana-mana. Bisa jadi orang tua, mungkin bisa jadi terserah Allah Ta'ala gitu. Ya. Makanya kita harus latihan merasa kita ini mandiri. Artinya mandiri, sesaat kita buanglah perasaan kita dijamin orang tua. Jadi kita merasa dengan Allah begitu ya.
Bagaimana? Kita harus bentak pada Allah. Seakan-akan kita ini tidak punya siapa-siapa. Ya, anggap gitu ya. Jadi orang tua ya insya Allah tetap, cuma orang tua usah dipikir gitu ya maksudnya. Harus tetap, tapi insya Allah orang tua tetap mikir. Ya. Orang tua tetap mikir, cuma kita gak usah mikir. Ya, masuk gak dikirim, ya terserah aja, gitu ya. Nah maka dari itu kita harus latihan mandiri dengan apa? Kita minta sendiri pada Allah. Ya. Kalau kita ini masih punya merasa mengandalkan orang tua, kadang-kadang kita nanti malas kalau mau usaha sendiri. Usaha kita apa? Usaha kita ya doa, nggak bosok kerja nang jopo, bukan doa. Oh ya, doa. Kalau yang merasa punya orang tua kaya malas berdoa, lah apa aku sih mau doa lang tuang tuaku ya suke ya. Masuk gak doa tetap dikirim oleh aku. Kadang-kadang gitu. Ya. Ojo, enggak boleh seperti itu. Ya sekarang kalau orang tuanya masih kaya. Kalau sesaat Allah Ta'ala jadikan tangan dari bangkrut ya apa? Kita mau kemana? Ya. Jadi orang tuanya punya, enggak punya, sesaat jangan dipikir dulu. Jadi kita merasa kita ini dengan Allah saja begitu. Ya. Sekali lagi, walaupun tetap kita sama orang tua, gitu ya, tapi tetap kita ini latihan mandiri, ya, doa sendiri, usaha sendiri. Kita tawakal, pasrah pada Allah dan doa. Doa apa? Kalau kita perlu rezeki ya doa masalah rezeki banyak, ya. Dan kita ini sudah baca, walaupun kita kadang-kadang tidak merasa, ya kan ya. Doa fajar setelah subuh itu sudah itu ampuh untuk rezeki. Tapi kan kita kadang-kadang tidak merasa butuh pada Allah dengan bacaan tadi, sehingga kita ini ya, tidak punya himmah untuk baca, turu senyenya aja. Kenapa? Masa gak mau coba wong tuaku yang ngirim, enggak semua teko. Ya, sakit wayo satu ma'amar biasa wong tuaku yang ngirim, gua lah teko kiriman. Gitu. Kita masih merasa orang tua yang menanggung. Ingat sekali lagi, orang tua hanya wasilah. Oh ya, jadi kita harus latihan mandiri. Dengan apa? Tawakal. Ya, tawakal. Ojo banyak mikir, nggak usah banyak mikir. Ya, itu harus dipikir oleh Allah. Iya kan ya? Rezeki harus dipikir oleh Allah kan? Wa min dabatin fil ardi illa Allah rizqu. Wis dipikir oleh Allah, sudah wis ditentokno. Ente sakmene, urip sok kuwatir. Lek gak waya mati bakal ono deh. Nah, gitu. Jangan banyak dipikir. Kita jalani, syukuri, nikmati. Ya. Bisa ya? Jangan banyak mikir, jalani apa yang ada. 2.000 ya tuku polah permen oleh 5. Ya. Oleh 5. Piro oleh 5 ya? 4.000. Enggak, 504. Berarti kalau 1.000 dapat 8. Lumayan sih oleh dapat 1.000. Ya. Lek gak punya uang ya berwajah malas nggak ada diceluk koncoy. Ya, jangan, enggak boleh. Ya. Yang pasti tetap ada, ya, tetap ada. Toh mentok tidak punya, yang penting gak mati. Kita masih bisa makan. Masuk nasi tok tetap kita. Dengan anak saya Muhammad ya nasi, makanan nasi tok ya lahap. Ya. Ya kan ya? Namanya latihan tawakal. Tawakal pada Allah. Tawakal bukan berarti kita kosong, tapi tawakal dengan kita berusaha menurut kemampuan kita. Dengan apa biasanya kita usaha, berarti kita usaha dengan itu. Kalau kita belajar gini, ya mampunya usaha ya pakai doa, ibaratnya doa kita baca. Ojo ente moronang jopo nguli macul ya gak taklim ente moron. Nanti ana mbek ustad kon usaha. Moro-moro nang pasar dari manol kon ustad bang. Katanya kudu usaha. Enggak ada gitu. Usaha, tawakal, ya pasrah pada Allah sambil usaha menurut kemampuan kita apa. Yang sekiranya tidak mengganggu pelajaran, mengganggu aktivitas kita apa? Ya doa, apalagi? Ya kan? Doa itu usaha yang paling ampuh. Allah tahu kok insya Allah, ya gitu ya. Yang bisa kerja, cuma kalau kita tidak bakal bisa kerja. Ya. Apalagi di pondok ya apa kerja ya? Ya.
Dan kerja itu bukan yang mendatangkan rezeki, cuma semuanya wasilah. Ya, doa, berdoa, semua wirid-wirid itu dibaca ya. Apa? Qabl subuh, ba'da fajar itu doanya apa? Nanti dohor itu ada doa la ilaha illallah al-makul hakul mubin itu dibaca. Intinya niati baca zikir. Nanti Rabbi shrahli sadri wasril amri itu ada sore, ya kan ya. Waqiahnya cok telat, jangan niatkan rezeki tapi niatkan zikir. Itu adalah salah satu usaha itu untuk rezeki. Ya, tapi harus tawakal juga, tawakal. Terserah Allah lah, pokoknya kita sudah berusaha begitu. Jadi santri harus latihan bertawakal. Fala yahtam bi amri rizki, jangan susah dengan urusan rezeki, jangan. Jangan ihtamma, ya, jangan susah dengan urusan rezeki. Yang pasti dimudahkan. Ya. Ya contohnya kita di sini kan mulai awal sampai sekarang kan pernah sehari tidak makan. Ya tidak pernah, nggak ada. Tidak pernah sehari kosong perutnya tidak makan kan? Loh, Ustaz, cuma makanannya nggak enak lah. Ini urusan enak nggak enak itu ya namanya rezeki kan. Yang penting kan sudah ada. Di mana-mana hatta di luar pun kadang-kadang ada enak, ada juga nggak enak ya. Di pondok ini juga insya Allah tetap masih enak terus. Di luar itu lebih parah, kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Kadang-kadang ada orang tuh hanya makannya nasi tok. Cek ono rasanya kayak uyah diteli. Kita masih ono jangan ya walaupun titik ya gitu. Itu pun tidak selamanya kan. Ya. Ada kadang-kadang yang sampai tidak ada beras pun, nasi pun tidak ada, mereka poso kadang-kadang. Ada yang seperti itu. Tapi seorang pelajar ilmu tidak mungkin digitukan oleh Allah. Ya, buktinya kita lah, sekali lagi ya kita ini insya Allah setiap hari tidak bakal ada kelaparan. Ya, kita gini nih ya si ono si nyepakno itu sibuk itu. Ya, nanti tinggal makan. Nanti saat-saat ada tasib gole datang ya. Gule, sate, itu layah tasib itu. Kalau tidak mondok tidak mungkin diterno gitu sama orang. Jangan sibuk dengan urusan rezeki. Yang penting kita bisa makan, perut terus tidak senep begitu ya, perutnya tidak mules karena lapar, enggak kerucukan perutnya, wis berarti mari. Hatta misalkan makan nasi saja misalkan, yang penting ada yang dimakan. Ya, dulu bebasat katanya gitu di Hadramaut sana di tahun-tahun berapa ya? 97, 96, 97 sampai itu masih ada sisa-sisa perang. Sehingga ekonomi sulit di sana. Bebas itu katanya dulu makanya sak talam itu berapa orang gitu ya. Itu ikannya apa? Ikannya bawang bombay, tahu bawang bombay ya, bawang besar ya, bawang putih besar tuh satu tak di tengah. Dikuliti buat apa namanya? Buat ikannya. Kita kan juga belum pernah makan dengan hanya bawang, kalau sini nggak ada bawang bombay, bawang putih misalkan ya. Buat apa namanya? Ikannya disuwiri titik-titik untuk penyedap kan belum pernah. Ya, gitu. Satu dan juga lagian kan seorang santri kan tidak boleh bermewah-mewah, itu tidak boleh kalau santri. Ya, bukan berarti tidak mewah kita, tidak berarti nanti baju kita tidak disetrika setahun, bukan maksudnya. Penampilan boleh mewah, cuma hati tidak boleh kita bermewah-mewah. Termasuk mungkin kalau ada makanan seadanya, itu santri, ya kan? Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani begitu sama juga memperlakukan santrinya juga begitu. Ketika masa nyantri itu tidak ada istilahnya enak kayak ustadz gitu ya. Ustadznya kadang nggak enak, wadai. Ya, wadai. Karena saya ente. Ya, anak dulu pernah kita makan enak, ternyata ada sisa kuah dari dalam itu apa? Jangan bayam bening. Itu tok. Nangis sebenarnya.
Jadi berapa kita waktu itu makannya enak di masono enak-enak kadang yes normal lah kayak makanan-makanan ono sedep-sedepane lah. Ternyata ketika malam hari diketok pintu ini ono sisa tutuh lek mau dikeluarkan. Ternyata bayem. Berarti yang dimakan itu. Ya. Kalau dulu ndak, kalau dulu santri itu memang ya di roto ditekak ya mungkin di kohor nafas betul, diuji betul. Syabul Qadir Jalani kalau kita baca sejarahnya, pernah Syabul Qadir Jalani itu apa namanya? Makan bersama muridnya. Syabul Qadir Jalani itu makan apa namanya? Makan daging-daging yang enak, ayam. Si santri ini makan sisa-sisa. Ya, kasih. Pokoknya sono sedep-sedepan nih. Ada kan si santri makan roti kering, wis perang dino gitu ya, dimakan. Melas kelihatannya. Ya. Kemudian ada dua versi ini ada dua cerita sebenarnya. Kemudian sama Syabul Qadir waktu itu kelihatan ibunya pas nyambangi anak ini, kemudian melihat anaknya tadi itu makan roti kering, wis kering ya, roti kering lah, roti pirang dino mungkin ya dimakan. Sambat ke Syabul Qadir, ya Syekh, anak saya kok makannya seperti ini. Anda kok makannya ayam-ayam goreng kok gini ya, mungkin sate gulai gitu. Kok beda ya Syekh? Apa kata Syabul Qadir Jalani? Syabul Qadir Jalani nggak jawab, cuma waktu itu beliaunya pas makan ayamnya tadi makan ayam bukan goreng apa ya mungkin ayam. Dikumpulkan tulangnya, dibilang ya wahai ayam kum biidznillah. Langsung ayam tadi berbentuk jadi ayam utuh dan jalan. Kok gitu ya, hidup lagi. Padahal sudah dimakan Syabul Qadir Jalani. Langsung bilang pada ibunya, wahai ibu, nanti kalau anak ente jadi seperti ini, iso ngidupin ayam kayak saya, boleh makan ayam. Nah, sekarang is makan roti kering aja, masih apa? Kohor nafas, latihan gitu. Oh, santri kok malah nyaingi gurunya mau jadi apa nanti, gitu. Ya. Makanya santri sekarang ini sulit tuh jadi seperti itu. Makanya enak, kadang-kadang lebih enak muridnya daripada gurunya. Ya mau jadi saya kata Jalani ngidupin ayam ya wallahu a'lam bishawab. Gak hidup, ayam hidup tambah mati. Ya, disuruh hidup tambah mati. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi santri makan kurang enak itu biasa sebenarnya, bukan kita ngeluh ente cek makan gak enak enggak ya. Insyaallah kalau enak tetap enak lah ya. Lek kok iso pesen nang Aldin ndek geprek ada. Maksudnya kalau pas ketika seperti itu maka sadari beginilah gitu ya. Mau nanti mau nasi tok sing teko, cak jen lali gak masak, kentekan bahan. Nasi tok endil teko. Ya ndak apa-apa lah. Untung seanget dulu murid Syekh Abdul Qadir Jalani roti kering wis pirang berapa hari enggak baru dimakan. Nah gitu ya. Untung ini masih ada nasi, ya gitu ya. Jadi falaihtam bi amri rizki, jangan susah dengan urusan rizki. Ya. Wala yusgil qalbahu bidzalik, dan janganlah menyibukkan yusgil dan janganlah dia tidak menyibukkan qalbahu hatinya bidzalika dengan hal itu. Ojo mikir-mikir gitu ya. Kalau kita sangune pas-pasan ojo mikir ayam geprek, enggak usah gitu ya. Sangune pas-pasan gitu ayam geprek tambah susah kita. Kalau ono sing pesen langsung belayo nang kamar wis turu udah gitu ya. Aja gak ero apa-apa. Kita nelongso nanti kayak gitu. Kalau ada yang makan enak terus kita pas enggak enak syukuri. Alhamdulillah mungkin saya ini termasuk golongan-golongan pilihan yang insya Allah enaknya nanti begitu. Disyukuri sebenarnya. Masa malah ditangisi, ya Allah koncoku enak toma mau aku tak, jangan, disyukuri ya, disyukuri, nanti kita bakal dapat balasan yang lebih besar lagi ya. Jalani, syukuri
nikmati. Bisa ya? Jalani apa yang ada, terus kita syukuri, kemudian nikmati. Kemudian wa an la yunazi'a ahadan wa la yukhasimah. Jawaban mana? Oh, wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sampai jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.